أبدا. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama-sama supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Buka Quran surah An-Nisa ayat 59. Sambil bersalawat. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil tapi abang dipaksakan kalian untuk bisa fasih. Ya. Lagi ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Supaya ketemu kefasihannya. 1, 2, 3. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil kita berhenti sampai ghairu ulil darar. Ulangi lagi. 1, 2, 3. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Terusin. Wal mujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim
kemudian menjadikan amalan kita. La yastawil qa'idun. La artinya tidak. Yastawi akan sama. Al-qa'idun siapa? Orang-orang yang santai, orang-orang yang pemalas. Qa'idun cuma duduk-duduk saja, ya, ngantuk-ngantuk saja. Minal mukminin, dari kalangan orang mukmin sekalipun. Ghairu ulil dharar, tanpa menyandang alasan, tanpa menyandang kemadharatan, kecuali kalau ada darurat, punya penyakit misalnya, artinya duduk-duduk di rumah ngurusi penyakit juga, atau mungkin karena maaf cacat misalnya. Kalau kalian ini kan gagah-gagah semua, hebat-hebat, harus santai-santai. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Kalian santri ini adalah mujahid ini, ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka. Insyaallah kalian juga menyisihkan sebagian hartanya untuk membiayai dirimu sendiri, ya, itu juga bagian daripada wa anfusihim, dan diri mereka. Ini kalian memilih jadi pesantren, menjadi santri, ya, kata Baji dari kemarin cobalah diresapi. Santri itu tidak sekedar siswa. Santri itu adalah berlipat-lipat dengan siswa, dengan sekolah yang tidak jadi santri. Nanti apa bagi mereka? Alal qa'idin, mengalahkan orang-orang yang santai, orang-orang yang malas-malas. Qa'idin itu artinya duduk, arti katanya. Darajatan, kedudukannya, derajatnya, kemuliaannya. Kamu santri harus meyakini dalam dirimu sendiri sebagai rasa tanda syukur, bukan untuk kesombongan, bahwa kalian posisinya jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang sekedar sekolah. Kira-kira kebanyakannya anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 pagi-pagi begini, ini anak-anak yang nggak pesantren lagi ngapain kira-kira? Kalian tadi sudah bangun dari jam berapa tadi? Ada yang bangunnya lebih awal, ya. Sudah tahajud, sudah berdoa. Ini harus kamu sadar bahwa ini adalah suatu keistimewaan dari Allah buat diri kita, bukan kesombongan kita, ya. Dan kita juga tidak boleh merendahkan mereka, nggak boleh. Cuma kita itu menjadikan iktibar bahwa kita lebih beruntung, itu maksudnya. Jangan kamu hinakan mereka, jangan kamu remehkan mereka, nggak boleh. Karena kedudukan mulia atau tidaknya itu semuanya kembali kepada Allah. Wa kullan, dan masing-masing perorangan, maksudnya wa kullan itu, yang berjuang tadi itu tidak ada yang tertinggal. Kayak kalian semua ini, ya, tidak ada yang tertinggal
Wa'adallahul husna, menjanjikan Allah al-husna, akan hal-hal yang indah. Asal kamu ikhlas niatnya mondok nih, ya, karena Allah ingin melepaskan diri dari kebodohan, baik kebodohan yang bersifat teori keterampilan hidup lewat sekolahnya, maupun kebodohan daripada ketidaktahuan kebenaran. Karena di pondok ini belajar bukan hanya untuk keterampilan, tapi untuk mengerti kebenaran, dan itu diamalkan oleh kalian. Masya Allah, itulah sabilillah. Nah, orang yang seperti ini tidak akan terlewatkan satupun, akan dijanjikan, ya, kebaikan, dijanjikan keindahan oleh Allah. Itu apa itu keindahannya bagi masing-masing? Ada yang kalau soal yang iman, yang takwa, yang iman itu akan diberi yang sama. Tapi hikmahnya, kan husna itu termasuk hikmah. Hikmahnya masing-masing. Ada yang nanti sukses di pertanian, ada yang sukses jadi guru. Sebaik-baik orang yang paling sukses, yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi guru, ya. Pagi ini nanti akan diminta untuk memberikan metode mendidik menurut pandangan Islam. Yang hadir semua guru-guru dalam suatu tempat. Pagi ini jam 9. Jadi nanti orang santri itu asal mau disiplin, ya, asal mau disiplin, selalu berjuang di jalan Allah, termasuk kesanggupan kamu nanti setelah dari pondok ini memposisikan diri. Posisi diri kamu di mana nih seorang santri? Kalau Abaji pesan, jangan keluar, jangan tinggalkan masjid, ya. Dimanapun kamu berada harus menjadi keluarga masjid. Abaji nyebutnya begitu. Kamu kuliah di Jakarta, cari masjid, dan kamu jadikan dirimu keluarga masjid. Sebab di masjid itu tempat berkah, ya. Pasti kamu kebagian berkahnya. Sebab di masjid itu banyak orang soleh, orang baik-baik. Pasti kamu hidup tidak sendirian. Kalian pasti hidup beserta perhatian orang-orang soleh. Asal kamunya berada. Di masjid itu ada orang kaya. Di masjid itu ada orang pinter-pinter. Bahkan kadang-kadang di masjid juga ada jodoh. Di masjid itu. Yang betino milih juga. Tengok ini sholat di belakang, tapi tengok siapa ini yang cocok ini. Yang laki-laki juga kadang-kadang ketemu jodohnya yang bagus di masjid ini, ya. Yang kata Haji tadi itu, santri mazraillah dari kalangan orang tak mampu, sederhana, tamat, kerja di Jakarta, kerja sendiri itu jual asongan di terminal, tapi karena dia di musolanya, bahkan dia jadi imam di musolanya, ketemu makmum yang butuh anaknya diajar ngaji. Nah, tawarkan dengan imam sholat, dan kebetulan santri mazraillah. Ya, di sela-sela waktu yang kosong dia ngajar. Ternyata yang diajar itu ada juga anak yang diajar tadi itu, anaknya bos tadi itu yang gadis juga. Masya Allah, ya. Tuh, makanya jangan
Jangan takut, jangan minder karena miskin, jangan. Kalau kita jadi orang yang diperhatikan oleh Allah, pasti ada jalan keluar. Wa faddalallahu al-mujahidin, dan faddala, bakal mengunggulkan Allah, faddala itu al-mujahidin, orang-orang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah, alal qa'idin, mengalahkan orang-orang yang santai. Yang tukang ngantuk-ngantuk ini nggak bakalan dapat apa-apa, gitu. Nggak punya semangat yang ngantuk-ngantuk ini. Tapi kalau yang mujahid, yang berjuang, dilawan ngantuk itu. Benar. Kemudian ada rasa ingin mendapat nasihat, ada ingin dapat uraian dari siapapun. Pagi ini dari Abah Haji. Apa yang diunggulkan? Ajron. Ajron itu bonus. Bonus aziman yang tinggi. Bonus yang azim, yang besar. Masya Allah. Kalau Abah Haji teruskan dengan ayat berikutnya, apa bonusnya? Darajatin minhu, berbagai macam derajat tinggi dari Allah. Lebih dari itu, wa maghfiratun, dan ampunannya dalam ayat berikutnya, wa rahmatun, dan kasih sayangnya. Yakinlah, wa kanallahu ghafuran rahim. Sejatinya memang begitu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Oke, sekarang relax ya, sebelum ada penjelasan dari Abah Haji. Selesai terjemahan, kita berdoa lagi, bersolawat, semoga orang-orang zalim berbenturan sesama mereka yang berlaku zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril ghaibin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Artinya, rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad, benturkanlah sesama orang zalim, selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Sebaik Abah Haji di sini ingin menggarisbawahi, ya, orang yang pemalas dengan orang yang kreatif. Nah, siapa saja? Ya, apakah individu, apakah santri, apakah kepala rumah tangga, apakah karyawan, ya, tidak bakal sama. Bukan hanya hasil kerjanya, tetapi juga derajat yang diberikan oleh Allah antara orang yang malas dengan orang yang kreatif. Coba saja kamu buat kreatif. Bagi santri, orang lain pada duduk-duduk malas-malas, ngobrol-ngobrol, tapi kamu ngafal Quran, kamu baca buku. Nih, ada yang tidak sholat, duduk-duduk saja ngantuk-ngantuk, nggak ada hasilnya. Tapi cobalah, tuh, ada kreativitasnya. Baca kitab, baca buku, ngafal makalah ulama, kata-kata mutiara. Yang ngantuk-ngantuk, yang malas-malas, nggak akan ada hasil. Tapi kalian akan punya derajat yang diberikan oleh Allah.
sama dengan di pondok ini ya. Kalau menurut Abaji tadi itu, kalau yang sekolah di luar setengah hari ya pulang, setengah harinya nggak ada pembinaan. Mungkin ada juga yang orang tuanya kreatif, manggil guru ngaji dan sebagainya. Tapi kalau orang tuanya tidak kreatif juga karena kesibukannya atau karena ketidakmampuannya, maka siang hari, malam hari nggak ada kegiatan apa-apa. Ada juga sih kegiatan, barangkali cuma nonton TV, kebut-kebutan motor, ya. Nah, sedangkan kamu sebagai santri ini mesti disadari, mumpung lagi punya kesempatan. Pagi-pagi kalian ibadah seperti ini. Dari habis subuh tadi ada yang tahajud, ada yang doa. Doa itu, ya, kalau menurut Al-Baiti benar kata Rasulullah, silahul mukminin. Doa itu silah. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Cita-cita kalian diminta pada Allah menjelang subuh tuh. Dan itu pasti dikabul. Kabulnya kapan? Pada waktunya nanti, pada saatnya nanti. Bukan berarti selesai sholat langsung didapat. Ya, ayo banyak minta. Dan minta sama Allah tuh jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Hatta milhi fi apa tuh? Sampai kepada masalah garam dalam dapurmu, minta sama Allah. Jangan takut-takut minta. Ya Allah, aku minta disehatkan. Ya Allah, aku minta dicerdaskan otaknya. Ya Allah, minta hatiku dibuka. Ya Allah, ya Allah, minta ibu bapakku dilapangkan rizkinya. Ya Allah, antarkan aku untuk mencapai suksesnya di pesantren Mazaillah ini dengan target-target. Itu. Kemudian kamu ikuti aturan-aturannya, itu syariat. Di pondok ini ada sekolah pagi, sekolah. Kemudian sebelum sekolah ada makan di dapur umum, jangan saling mengganggu. Tapi bagaimana di dapur umum itu supaya kalian saling apa namanya itu ya, saling menghargai satu sama lain. Karena makannya itu dibawa ke sana ya. Ya di sana ya, bukan di dapur lagi ya. Makan di tempat makan kan. Lalu guru-guru pembina sudah mengatur jam sekian sudah harus mandi, harus kamu ikuti semua itu dengan niat yang hati bersih, dengan berjuang kepada Allah. Insya Allah bukan kamu yang menyukseskan dirimu, tapi Allah yang akan menyukseskan kamu. Itu dia. Ya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Hartamu, kecapean kamu, kelelahan kamu dibayar oleh Allah. Dengan apa? Darajat, dengan darajat. Modal kamu cuma nurut aja, taat aja, dan segala aturan. Allah akan bayar, diangkat derajatnya. Itu. Jangan ada niat untuk membantah. Kalau ada niat untuk membantah, dikurangi lagi itu derajatnya, nurun lagi. Kayak volume apa dia ya. Kapan suaranya kenceng, naik. Kapan kendor lagi. Begitu juga derajat dari Allah. Pandang guru-guru mau itu sebagai utusan Allah yang bukan Rasul untuk mendidik kamu. Jangan dipandang sebagai orang yang memberatkan karena petunjuk-petunjuknya, karena perintah-perintahnya. Misalkan kamu nurut seperti itu, lebih dari itu bukan hanya derajat yang diangkat, tapi dosamu juga diampuni oleh Allah, rahmat ditambah. Nih, kita ini selain daripada sekolah ada pembinaan. Apa yang dibina? Nih, tugas-tugas pembina itu kamu harus ngerti. Yang pertama, kalian dibina untuk orang beribadah, untuk rajin, menjadi orang rajin beribadah. Yang kedua, apa yang dibina? Bukan sekedar membina di asrama, tapi dibina adabnya, dibina akhlaknya, pergaulannya. Tidak boleh saling
menyakiti, tidak boleh saling menyinggung. Abang tengok kemarin tuh ada yang belore itu ya, belore namanya. Apa? Nah, tapi belorenya secara fisik, main pukul, main nggak boleh itu. Ya, kita di pondok ini belore boleh, tapi sifatnya bukan fisik. Ini belore banting kopi ya, sambil ketawa-ketawa, nggak boleh. Ya, apalagi sampai belore ngebuang sendal. Rugi yang ngebuangnya, derajatnya diturunin oleh Allah. Rugi. Nah, ya. Jadi kita santri ini tidak seperti pada umumnya. Selain sekolah, nah bagi kemarin tuh motong-motong itu, kemudian agak sedikit nyentil di grup sekolah, walasnya diminta untuk perhatian dengan penghijauannya tuh, ya, dengan penghijauan di depan, di depan kelas masing-masing, supaya tetap subur, kalau tinggi digunting, ya, supaya kamu tuh enak. Sama dengan di situ, dibina akhlaknya kalian ini, dibina ibadahnya, dibina jangan sampai melakukan kerusakan. Nih apa aja sekarang sudah ada waktu nih, akan ngurus nih tanaman-tanaman yang Abaji tanam sudah tumbuh tuh. Ada buah, ada nangka, ada mangga, ada apa lagi, kelapa. Nah urus apa aja, ada sawo. Coba usahakan, kamu jangan merusak. Kamu berjuanglah di situ. Kalaupun ada kepengennya, tahan coba, karena ini adalah bukan milik kita. Bukan milik kita, haram. Kalau kamu sampai diambilnya, dimakannya, haram. Haram itu menyebabkan kerugian. Kerugian untuk kamu. Setiap barang haram ada berapa? Ada 4 ya. Akibatnya 1, adanya kerugian. Ini orang yang tukang ngambil kelapa. Ya. Nah, itu coba tahan dulu. Jangan ngambil punya orang lain. Apalagi itu punya pondok. Ngambil nangka, disumput, ngambil sawo. Ini mengakibatkan kerugian 1. Yang kedua, penyesalan nanti terjadi. Yang ketiga, rizki tersendat. Rizkimu tersendat. Yang keempat, doa tak terkabul. Jadi kalau kamu ada kepengen ngambil, baik punya pondok maupun punya kawan, hati-hati, perhitungkan dengan 4 itu. Ya. Jadi Abaji berharap kalian dalam hal ini terus berjuang menjadi santri yang sukses. Amin. Menjadi santri yang taat. Amin. Santri yang bisa dibina. Amin. Santri yang berakhlak. Amin. Santri yang rajin ibadah. Amin. Santri yang kemudian hafal Quran dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca Qurannya. Lihat baca Quran, karena Al-Quran adalah sumber daripada rahmat. 1, 2, 3. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Terusin. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kencang suaranya. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darajah wa kullan wa'adallahul husna. Ayo semua baca. Wa faddalallahu mujahidina ala al-qa'idina ajran 'azima. Sampai
doa akhir majlis kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.